betapa mengerikannya air yang menerjang. Ini dulu adalah bangunan kafe Kakapa. Mungkin sahabat Gumilang bisa lihat video sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan sedang berada di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berbatasan dengan Kota Padang Panjang. Nah, ini tanggal 12 Mei 2024 telah terjadi bencana banjir lahar dingin yang sampai ke daerah kawasan air terjun Lembah Anai. Dan banjir lahar dingin ini terjadi pada malam hari tanggal 11 kemarin di hari Sabtu 11 Mei 2024. Kita akan melihat seperti apa kondisi di daerah kawasan Megamendung dan daerah kawasan air terjun Lembah Anai yang sekarang. Dan jalanan sudah ditutup. Ini dikabarkan tutupnya sampai lama karena banjir lahar dingin Gunung Merapi yang terjadi pada tanggal 11 Mei kemarin itu menghancurkan dan meluluh lantakkan jalan dari daerah Silayeng sampai ke daerah air terjun Lembah Anai ini. Di sini kita sudah sampai di atas, di jalan rel ini kita sudah sampai di atas. Kita bisa melihat betapa indahnya air terjun Lembah Anai ini jika sedang tidak dibanjiri dengan air hujan. Biasanya ini meluap. Alhamdulillah sekarang debit air sedang kecil dan kita juga akan melihat proses pembersihan akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang ada di daerah kawasan Megamendung di sana ya. Itu adalah kafe Kakapa di sana. Kafe Kakapa sekarang tidak ada terlihat lagi. Dulunya adalah bangunan yang sangat keren di kafe Kakapa tersebut. Kita akan melihat ke sana, kita akan mencoba melalui jalan ini. Ini sedang dibersihkan oleh para tim-tim yang didatangkan langsung dari pemerintah provinsi dan daerah. Ada polisi, TNI, BPBD, Satpol PP, semuanya bekerja sama untuk membersihkan jalan ini. Dan ini kelihatan yang di sini adalah polisi yang sedang bekerja membersihkan jalanan di sini. Kita juga akan mendekat ke sana. Itu adalah mobil water cannon ya, dikerahkan untuk membersihkan jalan. Dan kita akan mencoba ke sana. Apakah kita bisa melalui jembatan ini? Mungkin sepertinya tidak bisa. Nah, kita akan masuk melalui jalan besar ini ya. Pak, mohon izin masuk, Pak. Makasih, Pak. Nah, kita akan masuk melalui jalan ini karena di sana juga nggak bisa, ada jembatan gantung ya di sana. Dulu pernah saya lewati, tapi kemungkinan tidak bisa dilewati karena sudah diterjang air banjir lahar dingin ya. Nah, kita sudah sampai di bawah, di dekat air terjun Lembah Anai. Ini juga lumayan ngeri karena ini adalah musim hujan. Sampai saat ini juga masih mendung. Kita akan melihat seperti apa keadaannya banjir lahar dingin yang terjadi pada tanggal 11 Mei kemarin. Ini tanggal 12 sudah dilakukan pembersihan. Ini kita kasih semangat untuk Bapak Polisi ini sedang membersihkan air kotor dan nampak banyak lumpur di sini sedang dibersihkan. Kita juga akan melihat ke dekat sini. Pak, mohon izin Pak. Kita akan melihat suasana seperti apa kafe Kakapa yang dulu. Ini adalah kafe Kakapa ya. Nah, mungkin sahabat Gumilang bisa lihat keadaannya sekarang tanpa tersisa sedikit pun, satu tonggak pun tidak ada di kafe Kakapa ini. Bayangkan betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya air yang menerjang ini kemarin malam. Subhanallah,
Allahu Akbar. Ini dulu adalah bangunan kafe Kakapa. Mungkin sahabat Gumilang bisa lihat video sebelumnya. Itu ada kafe di sini yang pemandangannya airnya ini sangat hijau bersih. Tapi sekarang terlihat habis semua diterjang oleh air banjir lahar dingin. Nah, ini lumayan berbahaya, bukan lumayan lagi, ini sangat berbahaya karena sewaktu-waktu ini tebing ini bisa runtuh. Dan ini jalanan di dekat dengan air terjun Lembah Anai. Nih bayangkan sahabat Gumilang, rata dengan tanah, dan itu lihat di ujung sana. Itu kita bisa melihat rumah-rumah itu yang di ujung sana sudah tidak bisa lagi ditempati di bawahnya sana karena tebingnya sudah runtuh. Ini adalah posisi kafe Kakapa di sini sahabat Gumilang. Ini habis diterjang karena lurus dari sana, arah sana lurus mengarah ke sini banjir lahar dingin. Di sini ada kafe Kakapa, tempat parkir di sini, dan langsung menerjang ke arah sana. Langsung habis, tidak ada tersisa, tidak ada satupun tonggak yang tersisa di sini. Makanya beberapa waktu yang lalu akan dibangun hotel di sini dan tidak mendapatkan izin oleh pemerintah. Mungkin itu salah satu antisipasi agar tidak terjadi lagi pembangunan-pembangunan yang marak di tepi aliran sungai ini karena sangat berbahaya ya. Nah, itu kita lihat hotel atau masjid yang sedang dibangun tapi izinnya dibatalkan dan tidak mendapatkan izin ya, bukan dibatalkan, karena dari dulu tidak mendapatkan izin. Ini lihat sahabat Gumilang, betapa mengerikannya kemarin malam ini meluluh lantakkan daerah ini semua. Mungkin nanti kalau sempat kita akan naikkan drone-nya karena sekarang angin juga sedang bertiup kencang dan sepertinya akan turun hujan, tapi kita agak was-was untuk menaikkan drone ya. Sahabat Gumilang bisa lihat ini air betapa besarnya tadi malam mengarah ke kafe Kakapa yang di sana. Ini lingkaran ini adalah kafe Kakapa, di situ adalah air terjun Lembah Anai. Bisa kelihatan di sini ya. Nah, itu air terjun Lembah Anai. Kita akan menuju ke arah atas dan ini sangat berbahaya sekali. Hujan juga akan turun lagi nampaknya, sudah mendung di atas. Kita harus waspada dan harus hati-hati. Di sini adalah aliran banjir lahar dingin dari Gunung Merapi, ya. Dan kita nanti mungkin besok akan meliput di daerah kawasan Sungai Pua, itu yang sangat parah sekali, banjir lahar dingin yang melanda kawasan Sungai Pua ya, Kabupaten Agam, itu yang terkena dampaknya. Nah, ini adalah hotel yang tidak mendapatkan izin untuk dibangun di sini karena sangat membahayakan, seperti kafe Kakapa tadi di tepi jalan ya. Nah, ini masjidnya. Kita akan sholat asar di sini. Ini pada waktu jam sholat asar. Sampai ke ujung sana, ini juga semakin parah. Ini adalah aliran sungai ya di bawah sini. Kita sekalian ke masjid ini. Nah, ini dulu kemarin, bukan dulu ya, kemarin ini banyak sekali air yang melalui jalanan ini dan banyak orang yang terbawa arus banjir sampai di sini. Mobil-mobil terjebak banjir di sini. Motor tidak bisa lewat, mobil tidak boleh lewat di sini untuk beberapa hari ini sampai ke sana. Kalaupun boleh lewat, ini tidak bisa sampai ke Kota Padang Panjang, hanya daerah kawasan Megamendung, karena di situ terputus total, tidak bisa dilalui. Nah, inilah bangunan yang tidak mendapatkan izin dan rencananya akan dibongkar. Ini akan dibangun hotel.
Alhamdulillah kita sudah selesai sholat di sini, sholat asar. Dan ini hujan sudah mulai turun, sahabat gemilang. Sepertinya kita agak berbahaya ya kalau memang meneruskan perjalanan kita ke ujung sana. Karena ini adalah aliran banjir lahar dingin di kawasan ini. Cukup berbahaya, jadi kita memang harus hati-hati. Kita lanjutkan atau tidak untuk berjalan ke sana karena hujan juga sudah turun. Ini kondisi di belakang masjid, airnya juga sudah mulai keruh lagi. Nah, ini masjidnya. Nah, mungkin kita akan kembali lagi ke tempat kita parkir tadi ya. Karena ini cukup berbahaya kalau kita lanjutkan sampai ke ujung sana. Nah, ini sudah mulai kembali lagi. Nah, daerah situ itu yang parah, tapi hujan semakin deras, kita putuskan untuk kembali lagi ke air terjun Lembah Anai. Karena cukup berbahaya kalau terjadi banjir lagi. Ini, lihat sahabat gemilang. Batu-batuan, sampah-sampah, batu-batu lewat di sini. Dan jika ada hujan deras, ini kemungkinan akan terjadi banjir lagi di kawasan ini. Makanya kita putuskan untuk kembali lagi ke tempat parkiran kita ya, karena memang dilarang untuk masuk membawa kendaraan ke area ini. Nanti pasti saya akan liput kelanjutan sampai ke ujung sana seperti apa gambaran. Dan ini kemungkinan jalan putus di kawasan air terjun Lembah Anai ini mungkin hampir sekitar 6 bulan ini juga belum akan dibuka karena longsornya begitu parah dan benar-benar putus. Nah, ini air juga semakin deras. Memang cukup berbahaya ya. Nah, ini adalah kafe Kakapa yang dulunya sangat keren. Nah, ya. Nah, sahabat gemilang bisa melihat ini airnya semakin deras dan semakin kencang. Kita tidak bisa meliput lama-lama di sini ya. Oke, kita lanjutkan besok atau lusa akan berkunjung ke daerah kawasan Megamendung. Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah diberi kesabaran dan ketabahan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.